Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTA, kembali lagi bersama kami di podcast Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bincang-Bincang Pentagon. Bersama saya lagi Mahdi Haidar selaku host, dan telah hadir bersama kita semua Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Asrofi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat dan terus semangat membangun zona integritas. Siap Bapak. Kebetulan tema pada dialog kali ini adalah pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Lah ini juga kebetulan pas sekali Bapak Wakil ini adalah Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Betul Bapak ya? Betul. Iya Pak. Nah ini kalau kita mengunjungi begitu Pak, kantor-kantor pemerintahan itu kan banyak di pampang itu banner pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak kepada Sobat PTA ini, apa sih sebenarnya makna pembangunan zona integritas itu Pak? Ya, zona integritas secara harfiah berasal dari kata zona yang artinya kawasan atau wilayah. Kemudian integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya utuh dan lengkap. Jadi integritas adalah sifat atau keadaan pribadi yang menunjukkan keutuhan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kepribadian yang penuh kewibawaan dan kejujuran serta menjunjung tinggi kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan zona integritas, bagaimana yang dipampangkan pada banyak instansi pemerintah itu sebagaimana disebutkan pada Permen PAN nomor 90 tahun 2021, bahwa yang dimaksud dengan zona integritas adalah kawasan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya itu mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. Jadi ada dua sasaran utama terkait dengan pembangunan zona integritas itu, yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Baik Pak, berarti penting sekali Pak ya pembangunan zona integritas itu Pak ya. Kemudian begini Pak, pembangunan zona integritas ini kan bukan ibaratnya kan bukan aktivitas di ruang hampa begitu Pak. Pasti ada isu-isu strategis yang hendak diselesaikan. Lah ini mungkin juga bisa dijelaskan Pak kepada Sobat PTA ini Pak. Ada isu strategis apa di PTA Gorontalo sehingga kita tuh harus membangun zona integritas itu Pak? Sebelumnya perlu diketahui, sebelum saya menyampaikan isu strategis yang dibangun, yang ditanggapi oleh PTA, itu bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo itu telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada tahun 2018 yang dihadiri oleh Forpimda Provinsi Gorontalo, dan sejak itu terus melakukan pembangunan zona integritas melalui 6 area perubahan, yaitu area pertama adalah manajemen perubahan, area kedua penataan tata laksana, area ketiga penataan sistem manajemen SDM, area keempat penguatan akuntabilitas, area kelima penguatan pengawasan, dan area keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Alhamdulillah, dengan pembangunan zona integritas yang terus-menerus ini, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tahun 2023 ini termasuk salah satu di antara
satuan kerja, unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang diajukan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan saat ini pada tanggal 21 September ini sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan des evaluasi terkait dengan administrasi, alhamdulillah lulus. Kemudian terkait dengan des evaluasi dan wawancara secara virtual, alhamdulillah lulus. Dan tahapan berikutnya adalah validasi survei dan verifikasi lapangan yang insya Allah akan dilakukan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan pada tahun ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Amin. Adapun isu strategis yang harus mendapatkan tanggapan dan solusi dari Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo itu tidak terlepas dari fokus pembangunan zona integritas. Fokus pembangunan zona integritas itu ada 3 hal. Pertama adalah penguatan integritas, kemudian yang kedua adalah penguatan dan peningkatan kinerja, dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan. Isu strategisnya dalam 3 hal itu. Pertama terkait dengan isu integritas, penguatan integritas. Isu strategisnya adalah sebelumnya kesadaran pegawai itu masih belum maksimal, masih rendah. Pengawasan yang dilakukan juga masih bersifat manual. Kemudian terkait dengan peningkatan kinerja, itu isu strategisnya juga bahwa aplikasi-aplikasi yang menunjang terhadap kinerja itu sebagian masih manual dan capaian kinerjanya belum maksimal. Kemudian terkait dengan pelayanan publik, isu strategisnya adalah belum ada transparansi terkait dengan penanganan perkara banding serta masih lambatnya penyelesaian perkara banding. Itu isu strategis utama pada 3 fokus: fokus integritas, fokus kinerja, dan fokus pelayanan. Baik Pak. Salah satu indikator yang tidak kalah penting dalam pembangunan zona integritas itu kan terkait inovasi itu Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Emang ada inovasi apa saja di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Pak? Ya, inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo itu bisa dilihat pada website Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Itu ada 18 inovasi. Dari 18 inovasi itu ada 4 inovasi unggulan. 4 inovasi unggulan ini dalam rangka menjawab isu strategis tadi, yaitu pertama terkait dengan penguatan integritas. Inovasi unggulannya adalah inovasi Yanusti. Yanis itu layanan izin dan cuti. Artinya kalau pegawai itu ingin melakukan izin keluar kantor, misalnya karena ada keperluan atau ingin cuti, maka tidak perlu lagi menghadap kepada atasannya, cukup mengisi pada form-form dalam aplikasi itu dan nanti atasannya akan memproses lebih lanjut sesuai dengan aturan. Demikian pula ketua-ketua pengadilan agama yang jaraknya cukup jauh, misalnya Marisa, untuk mengajukan izin cuti, juga tidak perlu datang ke sini, cukup mengisi dalam inovasi yang itu, yaitu layanan izin dan cuti. Selain itu juga ada inovasi awas yang singkatan dari aplikasi pengawasan. Ini adalah terkait dengan integritas tadi, yaitu pengawasan baik yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang oleh PTA maupun Hawasbid, hakim pengawas bidang oleh PA, maupun hakim pengawas daerah ketika melakukan pengawasan reguler oleh hakim tinggi kepada Pengadilan Agama sewilayah Gorontalo, itu melalui aplikasi awas ini, tidak lagi melakukan pengawasan secara manual. Dan alhamdulillah juga yang patut disyukuri, aplikasi pengawasan ini telah diduplikasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan nama Pesan Hakim Tinggi, Pesan Hati.
Dan juga ada 2 lagi pengadilan tinggi agama yang mengajukan permohonan untuk melakukan replikasi, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang sekarang masih berproses. Itu inovasi terkait dengan penguatan integritas. Kemudian inovasi terkait dengan penguatan kinerja itu adalah portal RPA, portal rencana program dan anggaran. Jadi kalau dulu itu untuk menyusun program dan anggaran masing-masing di bagian secara manual dikumpulkan, dan sekarang sudah melalui aplikasi portal RPA itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelayanan publik, itu adalah terkait dengan penyelesaian perkara banding dan penanganan perkara banding. Sekarang ada aplikasi namanya Siap Banding. Siap Banding itu kepanjangannya adalah Sistem Informasi dan Akuntabilitas Perkara Banding. Artinya begitu orang banding kemudian diproses di Pengadilan Tinggi Agama, maka baik pihak pembanding maupun terbanding ataupun pengadilan pengaju itu mendapatkan notifikasi bagaimana prosesnya, sudah didaftar atau belum, kalau sudah daftar nomor berapa, terus sudah disidangkan pertama atau belum, kalau sudah disidangkan itu kapan, kemudian kapan pembacaan putusan, dan ketika pembacaan putusan mereka akan mendapatkan notifikasi untuk menyaksikan secara daring pembacaan putusan itu adalah aplikasi Siap Banding. Jadi itu inovasi unggulan yang utama terkait dengan penguatan integritas, penguatan kinerja dan pelayanan publik itu. Baik, Pak. Luar biasa sekali. Nah, ini setelah kita mengetahui, Pak, isu-isu strategis yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo serta inovasi yang sudah kita buat dalam rangka menjawab isu strategis tadi. Nah, ini bagaimana Pak hasilnya, Pak? Ada atau tidak impact-nya begitu? Alhamdulillah, ini dengan keaktifan dari semua pimpinan dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo serta didukung dengan komitmen bersama dan inovasi-inovasi yang disebutkan tadi, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah merasakan hasil dari pembangunan zona integritas itu. Ada 4 indikasi utama terkait dengan hasil pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah sejak dicanangkan sampai dengan sekarang, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, itu tidak ada satupun terjadi pelanggaran kode etik, baik di kalangan hakim maupun di kalangan pegawai. Kemudian yang berikutnya juga tidak ada satupun pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat karena tidak puas terhadap kinerja atau pelayanan Pengadilan Tinggi Agama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu kan luar biasa. Kemudian yang ketiga, capaian hasil kinerja rata-rata terus meningkat. Sekarang itu jauh melebihi target, yaitu mencapai 111,10%. Itu berarti kan jauh melebihi target, di mana tahun 2021 itu hasilnya 105,10%, di tahun 2022 itu meningkat menjadi 111,10%. Kemudian yang berikutnya, tanggapan masyarakat, stakeholder, baik PA-PA yang ada di bawah Pengadilan Tinggi Agama maupun para pencari keadilan, setelah dilakukan survei, hasilnya sudah sangat menggembirakan, yaitu survei terkait dengan indeks persepsi anti korupsi (IPAK) itu mencapai 3,97 dan indeks persepsi kualitas pelayanan publik itu mencapai 3,98 untuk skala 4. Jadi capaiannya hampir 100% merasa kepuasan atas kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Terakhir Bapak, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada
semacam closing statement begitu Bapak untuk sobat PTA. Ya, alhamdulillah sobat PTA, pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini mendapatkan apresiasi yang positif. Ada dukungan dari ketua, wakil ketua Komisi Yudisial, ada dukungan dan testimoni dari pejabat gubernur, ada juga testimoni dari pengacara yang merasa ada kekuasaan itu, kemudian ada juga testimoni dari Badan Peradilan Agama. Pembangunan zona integritas itu tidak bisa dilakukan secara sendiri, tapi harus bekerja sama secara simbiosis mutualis antara Pengadilan Tinggi Agama dengan masyarakat. Karena itu dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini sungguh sangat diharapkan. Kami sangat terbuka apabila ada hal yang kurang berkenan untuk dilakukan koreksi demi perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama serta peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama terhadap masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan di tahun 2023 ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sukses untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Demikian, terima kasih. Saya sebagai narasumber mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya, ini sangat mencerahkan sekali sehingga kita bisa mengetahui bagaimana progres pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Semoga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bisa lolos dan mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Untuk sobat PTA jangan lupa share, subscribe dan like channel YouTube Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo supaya bisa mengikuti podcast-podcast berikutnya maupun informasi-informasi menarik yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.